Di manakah darurat itu dinamakan darurat? Titik darurat ya rusak nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kiram. Wa ila jami'i khanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada'i was shalihin wal Qur'an fasal. Umar wa Utsman wa Sultan Sultan Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Jai musan biara kita. Sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Al-farqu baina niyatis shaumil fardhi wa niyatis shaumin nafli. Utawi iki perbedaan antarane niat ing dalem poso fardu alias poso ingkang wajib wa niyatis shaumin nafli lan niat poso ing dalem poso sunah. Nggih sami-sami posoe puasanya sama. Cuma beda di dalam niatnya juga. Dan ada perbedaan-perbedaan ketika puasa sunnah tersebut apakah harus persis sebagaimana puasa yang wajib alias puasa fardu. Niatus shaumil fardhi yadkhulu waqtuha min ghurubis syamsi ila tulu'il fajri fayajibu at-tabyid. Yadkhulu waqtuha, waktu dimulainya puasa wajib, puasa fardu itu adalah min ghurubis syamsi. Kalau di kita imsak niku sudah mulai harus hati-hati. Imsak niku harus hati-hati. Ada yang sampai batasan waktunya azan subuh. Adzan subuh itulah sudah mulai waktunya masuk untuk berpuasa. Ngeker tidak boleh sesuatu yang membatalkan puasa. Kalau bisa ketika ada abah-abah atau kumandang imsak itu adalah kita lebih berhati-hati. Yang dimaksud berhati-hati, kalau memang ketika kita mendengar imsak baru bangun, semisal terus minum saja mboten napa-napa selagi di situ belum terdengar suara adzan. Cuma yang mengkhawatirkan adzan itu apakah tepat sesuai dengan waktu yang ada. Maka lebih baik kalau memang itu adalah waktu imsak. Boleh, yang penting belum sampai masuk pada waktunya sholat subuh alias adzan subuh itu. Ila tulil fajri fayajibu at-tabyid. Tabyid itu menetapkan. Jadi ditetapkan bahwasanya niat puasa wajib alias puasa fardu. Yang kedua, yajibut ta'yin ka Ramadan au kafaratin au nazrin au qada'in. Puasa-puasa yang wajib itu adalah puasa 1 Ramadan.
itu memang puasa wajib, atau puasa di dalam membayar kafarat, penebus. Ketika seseorang di dalam puasa Ramadan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam puasa tersebut sehingga dia harus membayar kafarat, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Itu adalah bagian sesuatu yang wajib. Di dalam kafarat ini kan ada tingkatannya, tidak semuanya langsung puasa, tidak. Wong puasa, kan ada istilah di cerita di sahabat itu, wong kula poso dalam bulan Ramadan mawon abote kados ngeten, dikongkon nambeli, dikongkon bayari, dikongkon ngijoli poso 2 bulan berturut-turut, kan ngoten. Abot, ukurannya kan abot. Keberatan inilah baru boleh memilih. Kalau tidak mampu, kalau saya puasa 2 bulan berturut-turut, saya tidak kuat bekerja, padahal bekerja itu juga sesuatu yang wajib untuk membiayai, menafkahi keluarga. Au nazrin, atau puasa menjadi nazar. Kalau saya diterima ya menjadi pegawai, atau saya sukses di dalam mendirikan madrasah, atau apapun yang menjadi nazar, yang menjadi sesuatu yang dinazarkan. Inni nadartu lirrahmani sauman, kan. Jadi nazar itu harus. Au qada'in, atau tidak di bulan puasa tapi dia puasanya puasa qada, sebagaimana para wanita yang saat bulan Ramadan kedatangan tamu alias haid, maka dia harus mengqada. Cuma yang menjadi perbedaan itu qada itu apa harus langsung, mestinya qada itu yang lebih utama itu kan langsung. Setelah dia suci di dalam bulan itu mestinya harus langsung. Cuma kadang-kadang kelangsungan itu juga memberatkan. Maka di situ ada sebagian ibu-ibu itu sampai mau datang puasa lagi baru hutangnya bisa disauri. Ya enggak apa-apa, yang penting nyaur. Tapi keutamaan ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasannya mengqadha itu adalah harus di mana ada waktu. Semisal sebagaimana kita mengqadha sholat subuh, tidak boleh terus di situ itu kita kesiangan di dalam sholat subuh terus nanti saja sekalian sholat duhur, kan ngoten. Sekalian sholat duhur, tidak boleh. Mengqadha itu harus sesegera mungkin ketika kita dikasih kesempatan untuk bisa membayarnya. Begitu juga membayar hutang kan juga begitu sama. Yang lebih utama ketika kita mampu ya cepat-cepat harus diinikan. Cuma kadang-kadang orang itu kan lebih memilih digunakan untuk yang lainnya daripada harus menutup hutangnya. Maka keutamaan di dalam qadha itu adalah sesegera mungkin kalau memang dia mampu. Walaupun ada pilihan, yang terpenting dia itu harus mengqadha'i, harus menyaur. Ya. Maka di dalam puasa-puasa yang model seperti ini, baik puasa qadha, puasa kafarat, puasa nazar, dia harus mentakjinkan, menjelaskan di dalam niat dia berpuasa tersebut. Niat ingsun poso nazar, ya. Niat ingsun poso bayar kafarat. Ya, niat itu kan tidak harus pakai bahasa yang kita itu tidak paham. Niat itu kan mestinya, kecuali kalau memang sholat, tuntunannya sholat memang harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain dari itu, maka diperbolehkan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah bagi kita, bahasa-bahasa yang mudah untuk kita. Karena apa? Di dalam tujuan takyin sendiri mestinya itu kan menjelaskan. Sedangkan kalau pakai bahasa-bahasa yang dia itu tidak jelas, tidak paham, kan tidak menjadi takyin nantinya. Dia bisa melafatkan tapi tidak bisa. Yang dimaksud dengan takyin itu kan memperjelas di dalam dia itu puasa apa,
Dia membayar itu untuk apa? Membayar ini sebagai tanggungan hutang atau sebagai sesuatu yang di dalam itu menjadi qadha-nya atau membayar kafaratnya, maka diperjelas. Walaupun Allah tidak membutuhkan seperti itu, tapi di dalam tatanannya, syariatnya seperti itu. La yajuzu ay yajma'a baina shaumi fardhaini fi yaumin wahid. Yang ketiga, tidak diperbolehkan ay yajma'a baina shaumi, mengumpulkan di dalam puasa yang sedang dijalani tersebut fardhaini, dua kewajiban tidak diperbolehkan fi yaumin wahid, di dalam satu hari yang sama. Semisal dia poso Ramadan, ambek nyauri poso Ramadan yang kemarin, semisal, tidak diperbolehkan. Niat fardu itu adalah untuk fardu satu, kecuali kalau memang sunnah, nanti ada aturannya, diperbolehkan kalau bersamaan dengan sunnah. Tapi kalau dua fardu dijadikan satu, nantinya banyak orang yang tidak mau puasa. Puasa ulan sesuk wae mesisan dirangkep, puasa 1 bulan hasilnya untuk 2 bulan semisal, bahkan mungkin nanti ada yang 3 bulan, apa itu 3 bulan berturut-turut 3 tahun, alias puasa yang kemarin, bulan-bulan yang kemarin tidak dikodoi, tahun yang akan datang sajalah 3 tahun langsung, atau mungkin 1 tahun ini untuk beberapa tahun yang, maka akan rusak aturan-aturan yang ada. Maka di dalam fardu, satu niat puasa fardu ya untuk satu itu saja. Kalau digandeng dengan adanya sunnah, ini nanti diperbolehkan. Itu di dalam puasa fardu. Niatus saumin nafli, niat di dalam puasa sunnah, yadkhulu waqtuha min ghurubi syamsi, sama waktunya, yaitu mulai dari tenggelamnya, memulai dari munculnya matahari. Ya, kalau memang cuma biasanya di dalam fardu sama sunnah itu, kalau sunnah agak sembrono kan gitu. Kalau fardu imsak wis langsung dikeker, gak wani ngombe, gak wani lapo. Tapi kalau sunnah sik wani coba-coba lah, sik ngombe dhisik lah, guru ngadan lah. Kan jarak setelah imsak sampai itu kira-kira membaca Quran itu sekitar berapa? 50 ayatan, 50 ayat. Dan itu tidak bisa diberi patokan bacanya gimana, baca cepat. Kalau secara umum baca Quran yang secara biasa. Ya kira-kira berapa menit itu? 10 menit ya. 10 menit kan lumayan. Jadi kalau memang ini masih ada waktu lah. Ketika imsak lah, itu masih ada waktu untuk makan cepat. Wa yastamiru ila zawal fala yajibu at-tabyid, maka waktunya tersebut sampai pada waktu zawal alias waktu zuhur. Sebelum ada waktu zawal itu kan waktu zuhur, waktu zawal. Kalau tadi puasa di dalam fardu, waktunya terbatas hanya itu saja. Ya, waktunya sampai min ghurubi syamsi saja. Ila tulu'il fajri. Nah, jadi antara tulu ada fajar, yang fajar sotik, ada fajar katib, itu kan itu. Nah, kalau memang puasa sunnah, maka ila zawal. Semisal sampean ya, semisal kita niku biasanya poso Senin Kemis, iku lali Senin. Dadi nang kono gurung niat, gurung lapo. Akhirnya mari sholat duha, berangkat kerja, nang kono gurung sarapan, gurung apa semisal. Loh, kancane nang kono, loh, biasanya awakmu poso kok ora poso. Maka diperbolehkan dia puasa walaupun sudah jam 9 istilahnya, karena masih masuk di dalam waktu yang diperbolehkan. Tapi niatnya setelah zuhur tidak diperbolehkan karena sudah melewati waktu zawal. Kalau zuhurnya masuk sekarang kan jam 11:15. Pokoknya belum adanya waktu zawal, maka diperbolehkan. Maka dulu kalau abah pas ngaji ya, pernah menceritakan sama kakak-kakak ya, Gus Lutfi ya, diajak waktu tidak menemukan apapun yang untuk
untuk dimakan. Waktu dulu kan makanan kan sulit untuk makan, tidak ke pasar. Akhirnya setelah itu apa? Karena tidak ada menemukan makanan, wis niat poso wae lho. Ini sudah niki sampun siang, bah kula sampun minum, ndak apa-apa. Wong ini sunah kan ngoten. Jadi tidak apa-apa. Itu pernah saya mendengarkan ketika dari Abang Aus seperti itu. Jadi itu kelonggaran di dalam sunnah. Falatajibu at-tabyid, maka beda ketika Ramadan tadi at-tabyid menjelaskan, menetapkan. Jadi kapanpun puasa itu tidak ditentukan, boleh. Kalau memang di dalam Ramadan itu kan ada waktu yang tertentu yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Kalau puasa sunnah tidak ada batasan, tidak ada ketetapan di mana puasa itu. Karena apa? Orang puasa itu kan ada punya sebab masing-masing. Ada yang puasa karena darurat, karena tidak ada sesuatu yang dimakan, akhirnya daripada nanti tidak bisa menemukan apapun yang halal, maka dia memilih untuk puasa. Kan boleh, diperbolehkan. La yajibu at-ta'yin illa in kana as-saumu muwaqqatan ka yaumi Arafah 'alal mu'tamadi. Tidak diwajibkan di dalam puasa sunnah tersebut at-ta'yin, menjelaskan. Puasa dijelaskan sebagaimana puasa Ramadan di dalam ta'yinnya, alias niat poso Ramadan. Di dalam puasa Senin, puasa tabyid yaumul bid, yaumul aswad tidak masalah. Illa in kana as-saumu muakkatan, kecuali puasa itu adalah ada ketentuan sebagaimana puasa bulan Arafah. Ya, yaumul Arafah itu kan ada ketentuan. Alal mu'tamati itu adalah menurut kaul yang muktamad, yang dipegang. Berarti ada yang di dalam puasa Arafah walaupun ini sama dengan puasa-puasa yang lainnya, tapi al-mu'tamad lebih baik kita jalankan, mengikuti kaul yang al-mu'tamad, yang banyak mengikutinya, menjadi pegangan. Nah kalau memang tidak, ya tidak masalah. Idealnya mengikuti kaul yang mu'tamad. Jadi muakkatan ka yaumi Arafah. Tadi puasa bulan Arafah, puasa bulan Muharram, puasa kan ngoten. Yajuju al-jam'u baina shaumi naflaini. Diperbolehkan mengumpulkan antara puasa sunnah dua puasa sunnah, fa aksara bi niyatin wahidatin. Dua puasa sunnah boleh, atau lebih juga boleh. Niat poso pas nangkun iku dina Senin, dhek lahir dina Senin, ya, terus nangkun anake dina Senin, dadi diniati sisan, ya, niat poso Senin derek sunai Kanjeng Nabi, niat masani kelahirane, niat masani anake, ndak masalah, karena itu semuanya adalah sama-sama sunnah. Maka ketika seseorang puasa Ramadan bertepatan, biasanya ibu-ibu, maka sekalian ikut puasa Muharram semisal, atau puasa Arafah. Ibu-ibu itu kalau memang sudah di rumah, walaupun gimana, memang berat kalau memang tidak ada sing barengi pas poso, iku abote. Mulane kadang-kadang nyaur sing akeh-akeh ya pas ketika dia sama-sama orang puasa, tadi Muharram bareng-bareng, tadi tarwiyah, tadi ya sama kemawon. Itu memperingan. Jadi puasanya ndak masalah. Jadi niat fardu dulu, baru ya niat fardu alias niat nyaur utang digandeng sama niat puasa Arafah boleh kan ngoten. Itu perbedaan di dalam puasa fardu sama puasa sunnah. Jadi kalau sunnah digandeng-gandeng boleh, satu puasa untuk beberapa niat boleh. Tapi kalau memang puasa yang wajib hanya satu saja. Puasa Ramadan ya Ramadan saja. Nah kalau pas wae qadha semisal dibarengkan dengan sunnah diperbolehkan.
Wa yasihu an yanwiya fi shaumin nafli ba'da tulu'il fajri walakin bi syartaini. Nah, wow kan tadi kan niatnya itu boleh walaupun nang kono kawan oleh, tapi dengan adanya beberapa syarat. Wa yasihu lansah ayyan wiya yen to niat sapa wong fi shaumin nafli, ketika seseorang puasa sunnah sah di dalam niatnya tersebut oleh niat ba'da tulu'il fajri, ya. Jadi waktunya mestinya kedaluarsa tapi diperbolehkan. Walakin bisyartaini, tetapi harus menetapi dua syarat. Antakuna an-niyatu qabla zawal. Niate waktunya tidak lebih dari waktu zawal, yaitu waktu ketika zuhur masuk. Selama jam 11 atau jam 10 diperbolehkan. Wes. Kalau memang kesiangan dan yang lainnya, wes sarapan kok males dan yang lainnya. Dek gak poso awalin nang kono ngerti terus nang kono bojone poso. Lah lamun gak poso terus saya wangi mangan sapa kae enak. Melok poso sisan semisal kayak ngoten. Bojone wis matur bengi-bengi. Pak kula tak niki nggih nyaur utang. Ya wis. Dek terus akhirnya nang kono mangan ora alas-alasen dek. Nontek bojone ora ono ya, ora ono sing ngewangi masakno, les nang kono ku ora ono sing ngewangi sarapan wis tak poso sisan menurut ndak masalah. Karena apa? Dia puasanya sunnah. Allah yata'atto syai'an minal mufattirati min tulu'il fajri ila waqtin niyah. Allah yata'atto arep yen to orang mengambil utawa mengambil sapa wong syai'an ing kila suci-wiji minal muftirati minal mufattirati min tulu'il fajri ila waqtin niyah. Dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan, semisal tidak makan, ya, tidak makan. Yang membatalkan puasa itu kan termasuk apa yang membatalkan puasa di dalam puasa fardu itu sendiri. Ya tidak makan, tidak minum, ya. Terus ya ora oleh ngumpuli bojone dan yang lainnya, tidak boleh murtad dan yang lainnya. Maka dia boleh ya min tulu'il fajri ila waqtin niyah. Selama dia wis gurung kelebonan apa-apa nang kono oleh walaupun kesiangan. Semisal dhek lunga wis dadi lunga berangkat pas subuh berangkat lunga terus nang kono kendaraan turu tok nang kono. Mesisan poso wis ben nang kono ora mampir-mampir lungone kan ngoten. Mesisan cepet. Nah, ndak masalah ya, mboten masalah karena dia sendiri mempunyai ya apa itu kebiasaan juga di dalam puasa antakuna niat qabla zawal allayata atau syai'an minal muftirat, tidak ada sesuatu yang dia batalkan alias melakukan sesuatu yang membatalkan di dalam puasa. Maka diterusno wis poso sisan wis nang kono ya. Biasanya kadang-kadang ngeten. Atene sarapan kok ora selera belas. Kok daripada nggo muring-muring tok wae mesisan gak sarapan wis langsung poso sisan wis ngoten. Biasanya kan begitu juga ada yang model kayak gitu. Dadi atene golek panganan kok angel temen istilahnya. Ketika jenengan mungkin kembali ya, pergi ke Bali, golek panganan sing nang kono iku ana tekene halal kok ya pas angel temen ya mesisan poso wis mboten napa-napa kan ngoten. Dadi karena menjaga sesuatu yang untuk halalnya itu kan lebih dari sesuatu yang wajib. Lebih dari sesuatu yang wajib. Kecuali kalau memang darurat, ngoten nggih, darurat alias nang kono itu dia tidak makan terus meninggal, maka tidak ada bahasan. Kalau darurat itu tidak ada bahasan, pembahasan tidak ada. Semuanya akhirnya menjadi boleh kalau memang darurat. Nah, batasan darurat itulah yang menjadi pembahasan. Keluasan di dalam pembahasan itu sampai di manakah darurat itu dinamakan darurat. Titik darurat ya rusak nantinya. Ada batasan-batasan minimal bagaimana ketika sesuatu itu dihukumi
darurat. Kama qala sahibus Sifatu Zubat wa sabtun nafli niyatul lisaumi.